Anti Habib berarti Wahabi, Wahabi berarti sesat. Habaib itu sekarang bersembunyinya di NU. Guru Gembul adalah Wahabi yang jadi liberal atau liberal yang jadi Wahabi. Ke saya tuh PKI yang berkolaborasi dengan liberal. Orang bernalar rendah itu tuh fokusnya adalah simbol. Saya bilang saya gak takut mati gitu, dan saya memang beneran gak takut mati. Saya tuh kan satu-satunya orang dalam 5 tahun, dalam 3 tahun ini yang dalam tanda kutip mengkritik pesantren, yang lain enggak. Dan cukup kenceng, Akang. Kenceng banget, kenceng banget, dan karena itu mereka tuh menggerakkan orang untuk membungkam. Membungkam bukan sayanya dihilangkan, tapi gimana caranya agar pengaruh saya itu tidak meluas. Nah, makanya dibatasi, gitu. Dibatasi caranya bukan merekayasa Google, merekayasa YouTube, itu nggak bisa. Cuman gimana caranya agar algoritma mendeteksi bahwa saya itu tidak dilihat orang. Jadi video saya, ya itu yang tadi itu, video saya potong, ceritakan kejelekannya, orang udah nggak lagi simpatik, nggak akan nonton lagi saya. Ketika YouTube melihat itu, oh ya berarti ada penurunan, ya kayak pembunuhan gitu. karakter. Pembunuhan karakter yang terus-terusan terjadi. Makanya saya tuh pernah mengeluarkan sebuah statement, Kang. Kalau, dan saya pernah ngalamin semuanya. Kalau akan ribut sama pemerintah, akan tuh bakal dideketin. Mungkin dikasih duit. Begitu? Ya. Kalau akan ribut sama korporat, akan bisa urusan pidana, bisa ratusan juta dituntut kalau ribut sama korporat. Kalau misalkan akan ribut sama mafia judol dan sebagainya, itu ngeri banget. Ya pokoknya mafia itu, Kang, berhadapan dengan saya bilang saya gak takut mati gitu, dan saya memang beneran gak takut mati. Ketemu sama terornya mafia judol itu, mundur kita, Kang. Mereka nawarin sesuatu yang bahkan lebih mengerikan daripada kematian. Kalau itu ya. Nah, kalau kita ribut dengan kelompok mafia agama, kita sebutnya, yang biar kalau agama kan suci ya, kita sebut mafia agama, maka mereka itu kan nalarnya rendah pada umumnya. Jadi mereka tuh main massa. Jadi massa akan digerakkan dalam jumlah yang sangat besar, didoktrin untuk menjelekkan kita, menganggap kita musuh dan sebagainya. Dalam perdebatan kemarin itu, yang kemudian nanti istilah yang akan digunakan itu adalah anti Habib berarti Wahabi, Wahabi berarti sesat. Itu yang bakal nanti keluar. Karena apa? Karena Habaib itu sekarang bersembunyinya di NU. Setuju. Gimana caranya agar mereka bisa mengalahkan Wahabi atau siapapun yang dituding Wahabi, maka mereka itu nyebutnya itu adalah Wahabi dan kita adalah teman NU gitu. Nah, jangankan Akang, Kiai Imad yang jelas pernah jadi ketua NU gitu ya, itu tetap disebut Wahabi gitu. Jadi itu frame-nya. Jadi nanti, framing Wahabi ya, Kang ya? Ya, jadi nanti silahkan nonton dalam beberapa waktu atau mungkin dari sekarang. Jadi yang anti Habaib itu Wahabi, yang Wahabi itu sesat. Nah, contohnya siapa? Harry Pras. Nah, kena tuh akan kena. Jadi, makanya kalau ke framing ke saya itu agak inkonsisten. Nah, jadi kalau ke Akang gimana? Ke saya tuh PKI yang berkolaborasi dengan liberal. Enggak, maksudnya enggak konsisten banget. PKI sama liberal kan pasti benturan. Bentur. Tapi mereka maksain banget untuk bikin framing gitu. Dan itu mereka lakukan? Dan mereka itu lakukan. Ada kiai yang menyebut Guru Gembul adalah Wahabi yang jadi liberal atau liberal yang jadi Wahabi gitu. Liberal sama Wahabi itu beda banget, tapi disatuin. Nah, karena gini, ini penjelasan psikologinya gini, Kang. Orang bernalar tinggi itu tuh gak lihat simbol, tapi lihat kontennya. Mereka tuh gak lihat thumbnail, mereka tuh lihat isinya. Jadi ketika orang-orang bernalar tinggi melihat agamawan, yang dilihat tuh perilakunya, bukan sorbannya, bukan gamisnya, bukan namanya, bukan. Tapi perilakunya. Kalau perilakunya itu baik, berkontribusi pada masyarakat, mencerahkan, menyejukkan, tidak bikin keributan dan sebagainya, oke, dia agamawan. Walaupun dia tidak pakai simbol-simbol agama. Nah, orang bernalar rendah itu tuh fokusnya adalah simbol. Habib Rizik dulu
waktu gak dilamar sama tentara untuk Pam Swakarsa dan membela Pak Harto dulu itu bapak-bapak kumisan biasa pakai batik apa segala rupa. Waktu belum jual agama tuh gitu. Nah, tapi karena masyarakat awam tuh tidak bisa melihat makna, tidak bisa lihat arti. Mereka tuh hanya ngerti simbol-simbol karena keterbatasan nalar mereka. Maka mereka tuh akan menggunakan simbol-simbol. Dan ketika mereka menggunakan simbol, nah, maka ketika mereka memframing orang lain, memframingnya juga pakai simbol-simbol itu. Simbolnya liberal, mereka nggak ngerti liberal itu apa. Simbolnya Wahabi, mereka tuh nggak ngerti Wahabi itu apa. Simbolnya itu adalah yang PKI. PKI gitu. Mereka tuh nggak ngerti apa itu PKI gitu. Nah, tapi itu disimbolkan, dibuat simbol, misalkan guru gembul PKI. Nah, itu udah cukup. Kalau orang yang bernalar nyari dulu apa PKI, ditonton dulu videonya sampai akhir, baru ini gimana ceritanya, oke, baru diambil kesimpulan. Nah, makanya salah satu ciri dari konten yang juga sebenarnya adalah permainan rekayasa itu adalah mereka tidak punya argumentasi, hanya pakai simbol. Heri Pras Wahabi, titik. Nah, itu simbol segitu doang. Itu cukup. Itu cukup untuk membuat orang-orang bernalar rendah itu tertipu. Pertama, saya tuh berpikiran bahwa kebenaran itu adalah sebuah kejahatan kalau dia kalah. Oke. Jadi kalau Akang bilang bahwa yang penting benar, tidak peduli jumlahnya berapa, itu saya pikir kebalik. Karena yang benar tuh harus banyak. Kalau yang benar itu banyak dalam sebuah negara, negara itu maju, makmur, yang miskin ditolong, yang kaya dibatasi. Pemerintahnya baik kalau orang benernya itu banyak. Kalau yang benernya itu sedikit, penderitaan akan terjadi di mana-mana. Nah, saya juga berprinsip... Enggak, maksud saya, Kang, kalau kebenaran yang banyak pasti benar gitu kan? Oh, enggak. Kan itu yang saya maksud. Itu kalau gitu prinsip ahlu sunnah wal jamaah, sunnah dan al jamaah gitu. Tapi balik lagi, memang benar kata Akang, kebenaran itu harus berjumlah banyak agar keadilan itu merata. Iya, begitu. Tapi kan mereka menganggap kebenaran itu harus banyak gitu kan, yang banyak pasti benar gitu. Iya, karena mereka itu punya prinsip, salah satu cacat logika paling terkemuka di Indonesia. Appeal to authority atau appeal to authority. Jadi mereka itu hanya akan mengikuti sekelompok orang yang kuat, yang tangguh, yang dia. Jadi kembali ketika perdebatan, nah, menurut ini kan gini. Nah, orang itu aja yang ini kitabnya palsu. Ya mau kata-kata dia asli juga sebenarnya dia nggak punya otoritas gitu. Menurut saya ngapain juga harus itu. Gitu. Nah, tapi kurang lebihnya adalah seperti itu. Jadi Habib sekarang itu sepertinya memang sudah habis, sudah kelabakan. Kalau Akang mau lihat persentasenya itu, dulu sebelum polemik Habaib, sebelum Kiai Imad itu muncul, itu tuh mereka tuh dipercaya sama 98% kaum muslimin di Indonesia. Nah, 3 tahun berselang, setelah saya bikin video dan teman-teman dan Akang juga dan semuanya, mereka itu sekarang hanya tinggal 51%. Masih gede kan? Gede masih. Gede tuh dalam 3 tahun turun hampir setengahnya tuh habis, Kang. Nah, takut mereka. Dan yang 51% itu adalah kelompok-kelompok yang miskin, yang relatif tidak pernah nonton medsos, karena mereka dihabisinnya itu di medsos, Kang. Jadi yang 51% itu adalah yang bapak-bapak pos ronda, yang yang segala rupa yang kayak gitu. Nah, setuju. Jadi dari 98% ke 51% anjloknya itu signifikan sekali, makanya mereka panik dan mungkin bayar buzzer seikhlasnya gitu. Ya seperti itulah mungkin ya, cek aja nanti saya akan bikin penjelasan yang lebih detailnya bersama Kang Papa Zara. Oh, saya tunggu tuh videonya. Oke, siap. Mungkin itu aja teman-teman yang ingin kita sampaikan di video ini. Terima kasih banyak Kang Gembul ya tentang informasi ini. Biar netizen saja yang berpikir. Oke.